Saya share screen dulu ya. Jangan lupa isi daftar hadir di sini nih. Oke. Nah, sebelum lanjut saya mau tanya dulu, apa sih definisi dari suhu itu? Ada yang bisa jawab? Yang bisa langsung sebut Derajat, nama, ya Pak. kelas? Ya, Nabila Najwa Nurisma, 11 IPA F. Setahu saya suhu itu derajat panas, Pak. derajat panas suatu benda. Iya, Ya, Pak. jadi suhu atau temperatur, itu betul. Itu ukuran derajat panas suatu benda. Tapi ini mutlak gak ini suhu itu? Kalau saya bilang sebenarnya kalau di fisika dalam tingkatan kuantum yang kecil banget, tingkatan yang kecil banget tuh atom-atom, sebenarnya besaran suhu ini nggak ada loh, nggak ada sebenarnya. Jadi ini adalah ukuran makroskopik. Dia baru muncul saat kita menelaah fisika dalam bentuk makro. Nah, kalau kita di atom, atom kan cuma ada elektron yang muter, proton, suhu itu di mananya gitu. Kalau massa kan itu adalah jumlah partikel di dalamnya. Terus kalau volume itu ukuran yang ditempati oleh massa tersebut. Nah, tapi kalau suhu sebenarnya nggak ada. Ya, tapi itu kita lanjut nanti ya. Ini adalah ukuran derajat panas suatu benda. Nah, tapi kalau 2 derajat Celcius tidak akan sama dengan 2 derajat Fahrenheit. Kalau sini. Nah, kenapa begitu? Karena derajat suhu ini adalah tergantung yang buat siapa. Jadi dulu ini sejarahnya ada Celsius nama pembuatnya, Fahrenheit nama keluarga pembuatnya. Mereka buat suhu patokannya itu es yang meleleh dan air yang mendidih. Nah, terus kalau Celsius dia kan dari Eropa ya, dia emang udah terbiasa dengan metrik gitu. 1 meter itu 100 cm, 1 cm itu 10 milimeter, dan dia buat skalanya 0 sampai 100. Nah, ini makanya disebut juga centigrade, 0 sampai 100. Nah, sedangkan si Fahrenheit, nggak tahu dia mikir apa, mungkin dia kurang tidur gitu. Dia bikin suhunya selisihnya 180 derajat, terus dia mau suhu manusia itu sekitar 100 derajat Fahrenheit. Dan jadilah angka yang ngawur ini, 32 sampai 212. Ya, perlu saya ingatkan satu-satunya alasan kita masih pelajari Fahrenheit ini karena Amerika masih pakai. Oke, masih Imperial, ada, Pak. iya imperial betul. Yang masih pakai imperial tuh kalau nggak salah di Amerika sama negara di Amerika, Myanmar. Myanmar ya, dekat dekat Thailand saya ingatnya itu. Ya gitu dah. Jadi kita mau nggak mau pelajari sistem ancient ini, kuno. Ada yang masih ingat di SMP cara konversi suhu? Pakai perbandingan, Pak. 459, Pak. 459, iya. 459. Nah, tapi kalau kamu lupa, kamu bisa pakai ini rumus. Nah, konstan. Contoh, suhu pertama sama suhu kedua. Ya, saya Celsius sama misalnya Reaumur. Kita tahu suhu paling rendah 0, terus ini 100. Kalau sini 0 sama 80. Nah, kalau rumus ini maksudnya nilai tengah dikurang bawah, nilai atas kurang bawah. Itu sama untuk kedua termometer ini. Nah, misalnya di sini berapa ya? 32 derajat Celcius misalnya. Nah, ini berapa nih? Nah, kalau kita pakai persamaan ini, maka kita bisa masukin 32 kurang 0, 100 kurang 0. Terus yang ini R kurang 0, 80 kurang 0. Nanti didapat nilai R-nya
32 per 100 kali 80. 0,32 kali 8. 24, 25, berapa ya? Berapa? 3,2 kali 8. 25,6 Pak. 25,6 ya. 25,6. Derajat Fahrenheit. Nah itu. Jadi kita kalau lupa 459 yang 4 siapa, 59 siapa? Kan kalau Fahrenheit ada minus 32-nya segala kan. Nah, ingat aja ini suhu atas sama suhu bawahnya nih. Nah, itu rumus apa ya namanya? Oh, rumus buatan sendiri. Oke, konstan. Oke, itu konversinya. Nah, tapi kalau di fisika itu kan tadi saya bilang dalam skala mikro dia itu sebenarnya nggak ada yang namanya suhu. Adanya adalah energi kinetik. Skala mikro itu adanya energi kinetik dari partikel-partikel. Nah, energi kinetiknya ini berarti kan ada tumbukan ke permukaan termometer, permukaan dinding. Nah, tumbukan ini yang dibaca sebagai suhu dalam skala makro. Gitu. Nah, kalau yang tadi kan Celsius, Fahrenheit, sini ada muncul nih. Your meeting will end in 10 minutes. Nggak apa-apa. Nanti langsung masuk lagi aja kalau keluar ya. Oke, sini. Nah, ini adalah namanya skala mutlak ya. Suhu mutlak. Dalam fisika kita pakai ini. Sehari-hari kita pakainya 100 derajat Celcius, tapi kalau kita udah membahas partikel, kita pakainya suhu mutlak. Maksudnya apa suhu mutlak itu? Kalau partikel, ini suhu tinggi, partikel-partikel itu akan bergerak dengan kecepatan tinggi. Segala arah, random. Nah, tapi kalau misalnya suhunya rendah, makin rendah, apa yang terjadi dengan gerakannya? Melambat. Dia cuma kayak apa? Bubble-bubble gitu. Gelembung sabun yang bergerak. Nah, terus secara hipotetikal kalau ini saya turunkan terus, maka akan ada satu titik di mana tidak ada gerakan sama sekali. Nah, partikel diam sempurna ini. Itu kenapa ini dinamakan hipotesis? Karena tidak bisa real ada. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau didinginkan terus, maka suhunya ini 200, 100, 0. Nah, di titik 0 ini dia masih ada gerakan partikel. Jadi sebenarnya es yang kamu pegang itu masih gerak-gerak dia, molekul-molekul esnya gitu. Tapi kalau dia didinginkan terus sampai di titik ini, minus 273,15 derajat Celcius, nah, maka itu secara hipotesis partikelnya akan diam dengan sempurna. Nah, jadi ini ada konversinya lagi, konversi khusus untuk suhu Celcius ke Kelvin ya. Kalau Kelvin, hubungan Celcius dengan Kelvin, ada yang masih ingat? Ditambah, Pak. Ya, untuk dapat Celcius itu Kelvin ditambah 273 ya. Atau di sini 73,15. Nah, ini hubungannya. Oke, nanti mungkin kita akan praktikum buat termometer sederhana, tapi lihat alat-alatnya ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya kan untuk suhu, temperatur, dan kalor? Nah, kalau nggak ada saya yang nanya nih. Oke, sekarang coba tangan kamu dikatupkan begini. Terus digosok-gosok terus. Nah, yang terasa apa? Permukaan tangan? Panas, Pak. Panas, Pak. Panas, Pak. Nah, coba bisa dihubungkan nggak ke sini nih?
Kalau suhunya panas, artinya apa yang terjadi dengan ini partikel-partikel di tangan kamu? Karena semakin kencang, Pak. Partikel tangan kamu akan tumbuhkan lebih sering dengan sesamanya gitu. Nah, itu dalam skala mikro sebenarnya suhu itu cuma menunjukkan ukuran energi kinetik. Gitu ya. Maaf Pak, Ya, itu nggak kebalik Pak, bukannya harusnya Kelvin sama dengan Celsius tambah 273 Pak? kalau 0 Kelvin berapa derajat Celcius? Oke. Min 273. Oh iya benar. Ya benar, kebalik. Sip, terima kasih Darel. Ya, Nah, kalau Kelvin nggak pakai derajat ya. Karena ya, derajat itu menunjukkan kalau dia adalah hasil buatan sendiri gitu. Tapi kalau dia Kelvin, itu berdasarkan hasil pengukuran, benar-benar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke pemuaian. Oke, tadi kan kalau suhu tinggi, partikel maka akan bergerak lebih cepat ya. Nah, gerakan partikel kalau lebih cepat, maka dia akan menjadi lebih renggang antar partikelnya itu. Maka saat suhu dipanaskan, benda dipanaskan, dia akan memiliki pertambahan dimensi. Nah, L0 di sini panjang aja ya. Yang hubungannya ada pemuaian panjang, terus ada pemuaian luas, sama yang terakhir, volume. Nah, pertambahan panjangnya, kita lihat. Kalau misalnya semakin panas, pertambahannya gimana? Makin panjang. Makin panjang, ya. Berarti ada hubungan dengan pertambahan suhu ya. Makin panas suhunya, makin besar pertambahan panjangnya. Nah, sekarang dilihat lagi yang di sini nih. Nah, ini kalau satu batang, panjang awalnya segini, dia dapat pertambahan panjang ini ya. Ini juga. Sekarang kalau dia panjang batang awalnya itu digabung jadi ini, maka pertambahan panjangnya juga jadi 2 kalinya. Nah, berarti di sini pertambahan panjang ada hubungannya juga dengan panjang awal. Jadi semakin besar panjang awalnya, makin besar juga dia pertambahan panjang. Nah, yang terakhir tergantung dengan apa nih? Pemuaian itu. Yang bisa jawab? Koefisien itu menunjukkan apa sih? Dia bisa muainya berapa? Emang kalau benda-benda ada perbedaan nilai itu? Masa jenis. Beda bendanya, beda bahannya dia beda. Iya, betul. Itu dia. Ada faktor perbedaan bahan. Jadi kalau dia bahannya beda, ada yang mudah memuai, ada yang sulit. Nah, biasanya kalau dia bahannya adalah konduktor lebih mudah memuai daripada isolator. Itu biasanya ya. Tapi ada yang tidak biasa, kayak air gitu. Kalau air dipanaskan dari 0 derajat sampai 4 derajat, dia malah menyusut. Bukannya memuai. Oke. Nah, kalau itu pemuaian panjang. Sekarang kalau dia muai luas, pemuaian luas itu kan dia ibaratnya kayak cuma benda yang panjang, dijejerin terus sampai banyak gitu. Nah, sehingga jadi bangun datar. Nah, berarti dia ada 2 arah nih, 2 arah pemuaiannya. Nah, kalau ini rumusnya juga sama. Perbedaan pertambahan panjang, sama dengan, ada hubungannya dengan panjang awal, ada hubungan dengan perubahan temperatur. Nah, tapi sekarang ada koefisien muai luas. Nanti saya tulis ini.
ininya. Nah, kalau yang mau volume juga sama. Perubahannya gamma, volume awal, perubahan suhu. Ini terangannya. Ada yang di sini pernah masak air terus tumpah-tumpah nggak? Nah, Pak, Kenapa tumpah tuh? karena udah panas banget gitu. Emang kalau panas airnya kenapa? Dia pergi-pergi gitu. Mau loncat apa gimana? Enggak. Airnya naik, Pak. Apanya naik? Ada naik, permukaan itu Pak, Airnya itu yang naik. panas di atas, terus yang Permukaannya suhu naik. sih. Cuman dia ke bawah. Permukaan naik berarti volumenya gimana tuh? Makin besar. Nah, Bertambah. emang kalau pancinya volumenya nambah juga nggak? Enggak. Enggak Pak, sama. Oh, masa emang panci bukan nggak ada pemuaian volume? Pancinya kan sama Pak. Hah? Iya, panci sama, airnya juga sama kan? Juga ya. Iya, ada pemuaian juga untuk pancinya. Tapi bedanya apa? Kenapa itu tetap bisa tumpah airnya? Mungkin karena airnya lebih cepat, Pak, dalam Lebih kecil Nah, apa itu Pak? pemuaian airnya lebih besar daripada Besar. pemuaian panci. Itu betul. Nah, terus tadi ada alfa, ini koefisien. Koefisien muai luas. Kalau beta koefisien muai, salah. Alfa itu koefisien muai panjang. Yang ini luas. Kalau yang gamma, volume. Nah, hubungan ketiganya karena tadi ini kan sebenarnya benda bidang itu cuma benda garis yang banyak berjejer. Jadi begitupun dengan volume. Volume itu sebenarnya benda bidang datar berjejer, tumpuk-tumpuk jadi volume. Jadi hubungan mereka adalah ini. Beta itu adalah 2 kali alfa, terus gamma itu 3 kali alfa. Oke. Nah, di sini ada kelihatan nggak? Saya zoom. Pak, Ya. Kenapa? boleh ya agak ke atas sedikit nggak, Pak? Tadi Oh, iya. belum sempat nyatet. Oke. Oh ya, delta T-nya belum ya. Perubahan suhu. Nah, perubahan suhu dalam Kelvin, tapi kalau dalam Celsius juga sama aja, karena di sini kata kuncinya perubahan. Nah, karena hubungan Kelvin sama Celsius kan cuma ditambah 273, jadinya kalau dia nambah 1 Kelvin, maka sama aja pertambahan 1 Celsius, 1 derajat Celsius. Ini apa ya namanya? Kalau nggak salah clamp. Metode clamp. Oke. Udah, ke bawah ya. Ini nanti catatannya saya share biasa kok. Nah, ini bahan-bahan koefisien pemuaian yang panjang atau volume. Ini setelah hasil pengukuran ya. Jadi diukur tiap bahannya untuk ini yang sering dipakai aja ya, aluminium, terus beras itu kuningan, ini beton, ini tembaga karena sering dipakai di kabel.
Nah, ini bahan yang cairnya. Nah, kenapa ini perlu dipelajari? Ada yang tahu? Ini kalau kamu belajar apa namanya teknik kimia atau teknik industri atau teknik sipil, nah ini akan berurusan dengan ini juga nih. Jadi koefisien muai itu dipakai di sini untuk menghitung seberapa celah yang harus disiapkan di sini. Karena kalau terlalu renggang, ya nanti hasilnya seperti ini. Nah ini nih, sorry, terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, dipasangnya saat dia merenggang akan jadi seperti ini. Nah, tapi kalau terlalu renggang masangnya, ya nanti nggak enak buat kendaraan yang lewat gitu kan. Ada yang tahu penerapan lainnya untuk pemuaian? Rel kereta, Pak. Iya. Listrik, Pak. Penerapan Kusen jendela. Kaca jendela, Pak. rel, terus kusen. Kenapa kusen jendela? Karena kan kacanya dimasukin Ya. diselipkan di situ. Jadi kalau misalnya dia terlalu memuai nanti jadi pecah, Pak. Berarti ada celah di jendela ya. Berarti jendela bisa Ya. digoyang-goyang dong kalau dipegang. Tapi kalau zaman sekarang kok jarang saya lihat kayak gitu. Jendela yang saya pegang bisa goyang gitu. Kenapa tuh? Mungkin ukurannya tidak sebesar itu, Pak. Karena jendela, apalagi Indomaret tuh kan, pintunya aja jendela tuh. Itu bisa pemuaiannya sangat lebih besar malah. Karena ada hubungan sama luas awal. Nah, jadi jawabannya itu, ya dia tetap kasih jarak, tapi jaraknya itu sekarang dikasih karet. Kasih seal. Rel kereta, ya, rel kereta dipasang itu ini ya. Ini delta L untuk satu ini aja. Satu batang. Kenapa cuma untuk satu batang jaraknya? Karena kan kalau satu rel itu memuainya ke dua arah. Nah, maka di sini akan ada setengah dari delta L. Di sini juga setengah dari delta L. Kayak gitu. Ini mungkin keluar nih di PH nih. Oke, lanjut. Tadi kosen jendela, apalagi ya? Tadi ada yang nyebut yang lain? Rel, kosen jendela, kabel listrik ya? Kabel listrik, Pak. Ya, kalau dilihat sini koper itu 17 kali 10 pangkat min 6. Itu cukup besar dia, koefisien muainya. Jadi dengan suhu yang relatif sedikit perubahannya, dia bisa memuai atau menyusut cukup besar. Makanya kabel listrik dipasang renggang. Kalau kenapa harus renggang? Biar pas saat malam pas menyusut itu nggak putus, Pak. Iya, betul. Jadi saat dia siang, dia renggang. Pas dia malam, dia akan agak ini. Tidak putus, betul. Kalau kamu lihat di jalan-jalan tuh kadang ada tiang listrik yang miring-miring gitu kan. Itu sebagian karena ditabrak truk, tapi ada juga yang pemasangan ini salah. Oke. Ada pertanyaan untuk pemuaian? Kalau tubuh kita kira-kira memuai nggak? Gimana ya? Tulang kita, daging, otot. Nah, itu bisa pemuaian. Karena tulang ada besi. Tulang ya, ada kalsium, ada besi juga. Nah, maka dia memuai kalau panas, tapi itu kurang terasa ya. Jangan panas-panasan biar tinggi ya. Tapi kayaknya apa karena mau suhu di sekitar manusia itu tuh nggak terlalu berlebih gitu sehingga menyebabkan pemuaian. Betul. Ya itu juga benar-benar. Karena suhu manusia kan kalau naik 1 derajat aja tuh kita udah menggigil sebenarnya. 1 atau 2 derajat. Makanya nggak terlalu ekstrim. Benar. Oke. Lanjut.
Nah, ini yang terakhir sebelum untuk sesi tatap muka, yaitu kalor. Nah, dari definisi aja dulu. Kalor itu apa sih definisinya? Di SMP udah belajar belum? Ayo, ada yang bisa jawab? Sebut nama dan kelas. Pak, Ya, halo Pak. Alfari. Ya, Alfari dari 11 MIPA F. Itu oke. jadi kalor itu energi panas yang bisa berpindah gitu Pak, dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Oke. Kalau misalnya saya punya besi nih, saya taruh di api, terus saya diemin, anggaplah dia besinya itu tidak bisa konveksi, nggak ada konveksi, nggak ada radiasi. Itu ada kalornya nggak? Ada Pak, karena menurut saya kalor itu energi banyaknya panas yang terkandung dalam satu benda. Jadi walaupun dia nggak berpindah, tapi ada kalor yang sebelumnya sudah ada di benda itu. Nah, itu yang tadi Alfari itu benar. Kalau yang barusan siapa? Najibah ya? Najib. Ya. Yang Najibah deskripsikan itu adalah energi dalam. Ya, itu istilah lain energi dalam. Jadi energi yang belum mengalir. Nah, kalau kalor definisinya adalah energi dari benda, energi benda atau energi dalam yang mengalir. Nah, mengalir ke mana? Benda lain atau ke lingkungan. Nah, jadi kalau dia belum mengalir gimana? Namanya energi dalam, kayak gitu. Nah, tahu ya bedanya ya sekarang. Jadi kalau kalor tidak mengalir ya namanya energi dalam. Sama aja kayak sungai. Definisi sungai apa sih? Aliran air yang mengalir. Nah, kalau air yang nggak mengalir apa? Danau. Gitu loh. Di fisika gitu definisinya. Nah, kalor itu dia jenisnya ada 3 ya. Kalor yang biasa, ada kalor laten. Nah, ini terbagi kalor laten terbagi kalor untuk penguapan. Kalau lebur. Penguapan atau pengembunan. Terus yang satu lagi, lebur atau pembekuan ya. Nah, di sini kalau kalor aja kita namakan Ki. Kalau kalor laten untuk penguapan itu lambangnya U, yang ini lambangnya L. Ini QU, ini QL. Nah, apa yang mempengaruhi faktor-faktornya? Faktor-faktor mempengaruhi kalor. Misalnya di sini nih, kalau kamu megang cangkir panas, nah, terus kan ada yang mengalir kan, nah itu kalor. Terus seberapa cepat dia bisa ngalir? Hubungannya dengan apa? Waktu. Waktu, Pak. Siapa tadi? Suhu. Waktu, Pak. Kalau suhu gelasnya 36 derajat, suhu kamu 36 derajat, ngalir nggak? Tidak, Pak. Nah, berarti harus ada perbedaan suhu. Ya, tepat. Nah, tambah lagi nih, kalau misalnya kopinya 1 liter dibandingkan dengan 1 cangkir, mana yang lebih banyak mengalir suhunya, kalornya? Yang 1 cangkir, Pak. 1 cangkir lebih banyak alirannya. Analoginya kayak tadi danau lagi loh. Danau yang besar akan mengalirkan air lebih banyak daripada yang 1 cangkir itu. Jadi hubungan dengan massa di sini. Nah, terus ada satu lagi. 1 liter, Pak. Cangkir apa 1 liter? Itu cangkir saya sih 1 liter ya. Benar. Oke, satu lagi. Jadi ada hubungan dengan sini, C. C. Kalor. Ya, ini selisih suhu. Ini massa zatnya. Kalau ini kalor jenis. Nah,
mirip dengan koefisien pemuaian. Kalau jenis tergantung dengan jenis dari bendanya. Ya, hubungan ketiganya Q sama dengan yang ini dulu. Nah, yang Q biasa dulu ya. Ini M C delta T. Q macet. Oke. Nah, itu. Itu untuk kalor yang biasa. Nah, sekarang dilihat lagi ke bawah. Sini ada grafik suhu kalor. Kalau kamu perhatikan, ada yang aneh nggak di sini? Ada yang beda dengan grafik yang biasa kamu lihat itu? Di sini yang secara horizontal kalor, ini suhu. Ya, siapa yang mau jawab tadi? Saya Pak Nabila Najwa, Mas Pak F. Menurut saya itu berubah grafiknya itu ketika wujudnya udah berubah, Pak. Iya, betul. Jadi grafiknya tidak naik terus ya. Jadi walaupun dia kalornya ditambah terus, suhunya tidak naik terus. Tapi ada satu titik kondisi di sini. Nah, ini perubahan wujud. Dari sini S juga bisa memanas ya. SM-30 memanas. Saya zoom dulu. Ini. Nah, ini. Di sini S-nya memanas, terus saat dia berubah wujud, sesaat itu suhunya nggak naik, tapi wujudnya yang berubah. Tapi kalau kamu perhatikan, kalornya tetap nambah ya. Nah, terus dia sudah jadi air, suhunya naik lagi, terus di 100 derajat dia berubah wujud lagi, berubah wujud jadi uap sekarang. Nah, setelah jadi uap, baru suhunya naik lagi. Gitu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya nih. Saat dia meleleh ini baru kita pakai QL. Itu massa yang melebur dikali dengan kalor lebur. Nah, kalau yang di sini, QU, nah ini kalor yang menguap dikali kalor uap. Oke. Jadi kalau persamaannya, tulis sini deh. Q sama dengan Q lebur, M lebur, kali U, Q uap, M uap kali, ini kok U, ini L. Nah, jadi kalau bukan setiap benda sih. Kalau benda yang berubah fase itu ya, dia ada namanya kalor laten. Kenapa disebut laten? Atau laten itu nama lain dari tersembunyi. Nah, itu karena kalau diukur suhunya, dia seakan-akan tidak bertambah kalornya. Tapi sebenarnya ada. Di sini juga. Terus apa yang diubah oleh kalor laten ini? Kalau suhunya nggak berubah, yang diubah? Wujudnya, Pak. Iya, dia mengubah ikatan-ikatannya, ikatan partikel. Sehingga yang tadinya terikat erat, diputus sama dia. Jadinya cair. Nah, itu kalor laten. Kalau oke, ini lagi dalam ya. Yang di dalam itu yang tidak mengalir. Bukan tenaga dalam ya. Kalau tenaga dalam agak-agak mistis. Oh iya, saya mau tanya nih, sebelum lanjut. Kamu kan kalau di rumahnya ada AC misalnya, terus kamu dia tinggalin semua benda-benda di ruangan itu. Nah, itu kan berarti nanti ada kesetimbangan suhu ya.
Jadi kalau misal kamu set AC-nya 25 derajat, nanti udaranya suhunya 25, terus benda-benda lainnya, kasur, lantai, lemari, itu juga perlahan-lahan akan jadi 25 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, saat kamu masuk kamar yang udah ber-AC itu, kamu pegang besi sama pegang kasur, kenapa kalau besi terasa lebih dingin? Padahal kan perbedaan suhunya sama. Mungkin karena kalor jenisnya, Pak, Ah, berbeda. iya, betul. Kalor jenisnya beda. Kalau di ini, kalau besi, kalor jenisnya lebih besar. Lebih besar, iya benar, lebih besar. Jadi kalau kamu pegang, kalor yang mengalir dari tangan kamu ke besi itu akan lebih besar. Yang kamu terjemahkan, yang otak kamu terjemahkan itu sebagai dingin. Gitu. Sebaliknya juga kalau kalau kamu merasa panas itu karena kamu menyerap kalor sebenarnya. Oke. Ada yang tahu nggak sebenarnya saraf kulit kita yang merasakan dingin sama panas itu berbeda loh. Jadi ada kumpulan saraf yang khusus mendeteksi dingin, ada yang khusus mendeteksi panas. Nah, coba ntar kalau kamu iseng di rumah nih, misalnya kamu punya ini tangan kamu, mana ya gambar tangan ya? Gambar tangan mana sih? Nah, ini. Nah, kamu dinginkan, ada sosis nih, ada sosis. Dinginkan sosis, terus yang satu panaskan sosis. Taruh kayak gini. Nah, yang satu dingin, panas, dingin, panas. Nah, kalau kamu coba kayak gini, nggak kenapa-napa kulitnya, karena kan cuma anget aja, anget biasa. Dingin, panas, tapi karena di sini kulit kamu tuh saraf yang mendeteksi panas sama dingin tuh beda. Nah, tangan kamu akan merasa kayak terbakar. Karena semua sarafnya bekerja bersamaan. Oke, itu intermezzo aja. Kalau mau coba di rumah, resiko tanggung sendiri, walaupun sebenarnya nggak ada resiko sih. Oke, lanjut. Terakhir, asas black. Asas black itu SMP udah belajar belum sih? Saya kurang tahu sekarang, kurang SMP. Udah pernah sebut Udah dikit, ya? Pak. Udah ya? Kalau nggak sudah kalau Udah disinggung. Ya, intinya dia berhubungan dengan kekekalan energi ya. Jadi kalor yang masuk, yang diserap oleh suatu benda, itu sama dengan kalor yang lepas oleh benda sebelahnya gitu. Contoh, nah coba ini jawab tapi nggak pakai mikir ya. Kalau segelas air suhu 50 derajat ditambah segelas air suhu 50 derajat, suhu akhirnya jadi berapa? 50 derajat. Iya, tetap 50. Derajat. 50, Pak. Nggak ada yang jawab 100 ya? Oke, jangan. Oke. Kita tulis lagi grafik tadi, grafik kalor dengan suhu. Sekarang beda nih, S 0 derajat ditambah dengan air 50 derajat. Ketemunya di mana suhunya? Bisa tentukan nggak? Apakah pasti tengah-tengah, 25? Nah, jawabannya tidak pasti. Karena kita nggak tahu suhunya berapa. Suhu awalnya berapa kan. Nah, kalau seperti itu, misal ya, kita langsung ke soal ini. Misal ada es 200 gram, suhunya minus 10 derajat. Dicampur air 500 gram, suhunya 50. Nah, berapa suhu akhir?
Misalnya, oh ini gelas berisi es. Gelas berisi es 200 gram, terus dikasih tahu massa gelasnya juga nih. Massa gelas 100 gram, tapi ini ntar aja deh. Gelasnya dianggap tidak ada kalor. Oke. Nah, kalau seperti ini kita gambarkan dulu titik-titik di awalnya nih. Misalnya di sini minus 10 derajat. Ini esnya. Terus untuk air di sini. Misalnya ini adalah 50 derajat. Nah, es melebur seluruhnya misalnya. Kalau jenis air itu misalnya 1 kalori per gram. Untuk es 0,5. Kalau kalor lebur untuk es misalnya ini 80. Nah, kalau seperti ini, gambar dulu grafiknya. Terus kan dia bilang melebur seluruhnya ya. Jadi anggap aja ketemu di titik sini. Titik di mana suhunya kita belum tahu ada berapa. Nah, kalau sudah dibuat titik seperti ini, berarti kita bisa bagi dia menjadi beberapa bagian. Sini. Bagian sini, itu QMCT untuk air. Nah, sedangkan ini yang melepas ya. Ini adalah Q yang melepas kalor di sini. Sedangkan S itu yang menyerap kalor. Nah, di sini berarti ada MC delta T, terus dia melebur jadi M kali L, terus naik lagi suhunya MC delta T lagi. Nah, kalau seperti ini, maka jawabannya Q serap sama dengan Q lepas. Masukkan nilai-nilainya yang menyerap S ya. Berarti massa S kali C untuk S kali delta T ditambah M kali massa S kali kalor lebur, terus tambah massa S. Tapi kalau di sini nih, yang bagian sini, kan dia udah melebur. Nah, massanya masih massa S, tapi kalor jenisnya sudah kalor jenis air. Kali delta T lagi. Nah, ini M air, C, delta T. Oke, silakan sebelum kita tutup, ada yang mau coba dapatkan hasilnya? Silakan dicoba, saya pause dulu share-nya, saya juga kerjain di sini. Ya, ada yang bisa? Saya coba panggil ya. Tapi 2 menit lagi deh. Saya mau lihat-lihat. Mutiara Alia, saya mau minta foto profil kamu dong.
Lucu banget. Sebentar, Ini. Pak. Kirimin ke WA bisa nggak tuh? Foto profil kamu nih. Iya, Pak, bisa, Pak. Nanti saya kirim, Pak. Oke. Oh, Alfari, Resen. Berapa jawabannya Alfari? 40 bukan, Pak? 40. Bukan ya? Saya sebenarnya nggak tahu Oh, sih, saya belum selesai. Oke, kita coba ya, kerjain bareng-bareng. Sini 200, yang ini ya. 200 kali 0,5, 100 kali 10. Karena dia dari suhu ini sampai suhu 0. 100 kali 10 di sini 1000. Yang ini 16.000. Yang ini 100. Di bagian sini ya. Dia naik suhunya dari 0 sampai T. T-nya belum tahu berapa. Jadi 100 T. Yang kanan 500 kali 1 kali ini 50 min T. Karena dia turunnya ini ya. 50 sampai T. Jadinya 25.000 kurang 500 T. Wah, ini udah nggak muat. Bentar, kita hitung. Ini pindahin T-nya ke kiri semua. Lanjutnya ke sini ya. Oke, 600 T sama dengan 25.000 dikurang 16.000, 9.000. 9.000 dikurang 1.000, 8.000. Ya. Jadi T-nya 8.000 dibagi 600. 80 per 6. 40 per 3. 40 per 3 berapa? 3, 2, 13. ya 13. Gak apa-apa, makasih Alfari. Salah di mana tuh? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya, Najibah. Yang delta T sebelah kanannya air itu bukannya suhu akhir T dikurang 50 Pak, atau suhu awal perang sore? Oh, ini kalau di di asas black yang kita pakai adalah selisihnya. Selisihnya. Jadi mau yang lebih besar yang mana itu yang dikurang. Jadi sini lebih besar 50 berarti dikurang T. Kayak gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti tidak ada Pak, aku mau tanya Pak. dan plus gitu ya, Pak. Bentar. Tadi siapa? Maaf Pak, Ya. saya ingin nanya, Ya. berarti dalam delta ini nggak ada minus atau plusnya gitu kan Pak? Cuma Iya. Yang penting jangan salah menentukan yang mana yang melepas kalor, yang mana yang menyerap kalor, gitu aja. Ya, tadi siapa saya yang mau nanya? tanya, Ya, silakan. saya Pak, Afidis Putra dari 11 BKF. Ya. MS air itu C air atau pakai CS ya Pak sebenarnya? Yang di sini ya. Dia kan sini udah mencair. Iya Pak. Masanya masih tetap massa es. Karena massa itu kan tidak bisa berubah kan. Tapi kan wujudnya udah air. Makanya pakainya air. Iya kok saya masukin 0,5 ya? Oh, Iya, aduh. Iya benar. nanti saya oke. Terima kasih. Pak. Teliti nih. Mantap. Ini 1. 800, Jadi 8.000 per 700. Oke, ini 200. Berarti berapa nih? Berarti 700 T, sini 700. Oke. T sama dengan ininya benar ya? 8.000. Berarti 8.000 per 700, 80 per 7. 11,4 11,4 derajat Celcius. Oke. Ya, itulah. Ini namanya juga soal bikin mendadak, angkanya nggak enak. Tapi ntar kalau ujian dibikin enak lah, kurang lebih. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Jangan segan-segan ya kalau saya ada salah diingetin, karena guru bukan Superman ya.
Lanjut, udah sih. Untuk hari ini, materi kita sampai situ. Ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan seputar ini, seputar kalor atau seputar lainnya? Baik, kalau tidak ada, untuk sesi kali ini saya cukupkan. Ya, silakan buka E8-nya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.